Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentunya sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan rizki yang terbaik. Apa itu? Kita akan langsung saja mendengarkan penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang rizki yang terbaik. Menurut Ibu, rizki yang terbaik itu apa? Berbentuk apa? Duit, sehat, suami nurut. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam banyak kesempatan kita itu kan sering berdoa semoga dikaruniai rizki, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Saat kita duduk di antara dua sujud, itu kan ada 8 doa yang kita minta pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Nah yang kelima warzukni, ya Allah karuniakan rizki. Lah yang kita minta itu rizki dalam bentuk apa? Ya sehat. Tapi kalau nggak punya duit? Lah yo kalau maunya kita ya sehat, banyak duit, keluarga adem ayem, maunya kan gitu ya. Kalau seandainya disuruh milih, dikasih sehat sih, cuman duit nggak punya. Atau milih banyak duit tapi penyakitan.
milihnya ya semuanya lah ya, milihnya. Seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan begini, al-malu huwa adna darajatir rizki, al-afiyatu a'la darajatir rizki, salahul abna afdalu anwa'ir rizki, ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Yang pertama, harta benda. Huwa adna darajatir rizki. Ini tingkatan rizki yang terbawah. Yang kedua, al-afiyah, sehat. Sehat afiat. A'la darajatir rizki, yang tertinggi dari tingkatan rizki. Maka orang untuk memperoleh sehat sampai rela duitnya habis. Benar kan ya? Sampai orang kadang sampai berobat ke luar negeri dengan biaya yang tidak sedikit, kan duitnya wes mau duit berapa saya bayarin, yang penting sehat. Sering kan dengar omongan begitu? Berarti lebih mahalan, lebih berharga mana antara harta sama sehat? Sehat. Berarti kalau disuruh milih, kere tapi sehat atau kaya tapi penyakitan? Milihnya ya dua-duanya lah ya, banyak duit, sehat. Kemudian salahul abna afdalu anwa'ir rizki, soleh dan solihah anak keturunan kita itu seistimewa-istimewanya rizki. Orang biar mungkin hidupnya pas-pasan, kesehatannya juga biasa-biasa aja, tapi anak-anaknya semuanya berprestasi, jauh lebih membanggakan daripada orang banyak duit, yo sehat seger buker tapi anaknya naudzubillah. Pokoknya naudzubillah, semoga enggak aja. Lah kemudian ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Ridhonya Allah kepada kita, lah ridhonya Allah itu dirasakannya gimana? Begini, kalau kita mau berbuat baik kok hawanya enteng, itu tanda Allah ridho sama kita. Berangkat ngaji enteng, mau sholat bangun jam 3 jam 3 melek, mata udah melek, cuman badan belum bangun. Kira-kira enteng apa abot? Apalagi jam segitu malah turun hujan. Tanda Allah ridho kepada hambanya itu ketika seorang hamba itu menjalani berbagai macam jenis kebaikan, itu enggak ada terasa berat. Ketika ibu pagi-pagi di rumah ke dapur cucian piring numpuk, pindah ke kamar mandi cucian baju numpuk, pindah ke ruang tamu berantakan enggak karuan. Kira-kira nyelesain itu abot apa enggak? Iya wis, jawaban terserah, mau jawab abot mau jawab enteng terserah, yang jalani ibu. Kalau itu dijalani dengan bahagia dan enteng, ada tanda ridho Allah untuk ibu. Tapi kalau dijalani sih dijalani, cuman mulutnya nggak berhenti-berhenti. Lah iya, kalau nggak berhentinya itu zikiran ya alhamdulillah. Lah kalau nggak zikiran, ini laki duduk di mana sih celana bisa begini? Lah ini bocah habis mainan apa baju kayak begini? Tapi bukan orang sini yang model begitu, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Nah, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu kok hawanya bahagia, hawanya enteng, gak ada terasa berat, itu tandanya Allah ridho pada kita. Lah, itulah rizki yang paling sempurna. Walaupun mungkin mohon maaf, kita lagi kurang enak badan tapi menjalani keseharian masih happy aja, itu tandanya Allah ridho. Tapi kalau sebaliknya, ya wis wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya, tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen 2 kali ini, kita akan terlebih dahulu membuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah. Izin tanya Pak Ustadz, apa benar rezeki itu sudah dijamin oleh Allah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Mumun, Pak Ustadz ingin bertanya, mengapa Allah mengkaruniakan rezeki kepada hambanya yang berbeda-beda Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah benar rizki itu sudah dijamin oleh Allah? Dan pertanyaan kedua, mengapa Allah mengkaruniakan rizki kepada hambanya berbeda-beda? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, apa benar rezeki kita itu udah dijamin oleh Allah? Menurut Ibu gimana? Lah ngapain kerja, udah dijamin, tinggal rebahan juga dianterin gitu ya? Bukan begitu. Dalam Al-Quran itu ada ayat begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma, dan apapun min dabbatin fil ardi, yang hidup di alam raya ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya udah dijamin, ditanggung oleh Allah. Lah ngapain kita capek-capek merantau dari kampung halaman ke sini? Katanya udah dijamin, tinggal rebahan ntar juga dianterin gitu ya? Ya bukan begitu. Bahwa kebutuhan kita itu dijamin oleh Allah, tapi keinginan kita belum tentu. Sesuatu yang kita butuhkan itu akan diberi oleh Allah, tapi yang kita inginkan belum tentu diberi oleh Allah. Dan Allah memberi rizki itu sesuai dengan tingkat kebutuhan hambanya. Orang kalau saat lagi butuh besar-besarnya, maka akan dikasih mudah dan banyak. Tapi nanti suatu saat udah nggak butuh, ya ditarik lagi oleh Allah. Sama kayak rizki itu kayak tenaga kita ini loh. Dulu waktu kita itu belum punya kewajiban apa-apa, tenaga kita ya lemah, nggak bisa apa-apa. Untuk jalan ya dituntun, makan disuapin ya. Tapi nanti suatu saat ibu ini dibutuhkan ketika anak-anak lagi semuanya pada sekolah, itu kan lagi besar-besarnya kebutuhan kan. Ya ibu lagi sehat-sehatnya. Nyari rezeki yo wallahu alam ada aja jalannya. Kalau kita mau hitung-hitungan, kadang kalau kita mau hitungan matematika, dengan gaji yang diperoleh oleh suami ibu umpama, atau mungkin ibu punya usaha kecil-kecilan, entah dagang, entah apa, kalau dihitung secara matematika kayak-kayaknya untuk nyukupi kebutuhan nggak cukup. Kita misalnya bayar listrik sekian, bayar air sekian, anak-anak sekolah sekian, kebutuhan transportasi sekian, kebutuhan untuk beli kuota sekian, belanja online, total dengan gaji suami. Lah iya, tapi ya ternyata cukup kan ya? Lah iya, inilah menunjukkan betapa rizki itu dijamin oleh Allah. Kalau kita mau mikir-mikir Bu, masalah rizki, kita bisa ngelihat cecek sama nyamuk. Nyamuk itu binatang terbang, larinya cepet terbang. Nyamuk, cecek binatang kerayap. Tapi yo nyatanya cecek nggak ada yang cecek busung lapar ya. Cecek asal mau dimakan, dikasih rizki oleh Allah, cecek cuman diem, cuman lidahnya doang ya, trulut, trulut. Nyamuknya nyamperin, maka sampai dibikin lagu ya. Cicak, cicak. Nah itu sebetulnya ngajarin kita untuk tawakal pada Allah dalam urusan rizki. Kalau Allah mau ngasih rizki, tinggal cecek mangap, laler, nyamuknya nyamperin. Kita kalau pas lagi butuh, wallahu alam tah dari mana, ada aja. Itu berarti rizki itu dijamin oleh Allah. Lah ngapain kita kerja? Kita kerja itu ibadah.
Kerja itu ibadah, rizki itu jatah. Ayo. Udah dijatah oleh Allah, kalau memang jatahnya secangkir, biar kerjanya 24 jam non-stop tetap secangkir. Wong memang jaminan untuk kita cuma secangkir. Walaupun kerjanya kayaknya santai, rebahan, tiduran, santai. Tapi wong memang jatahnya segelas, ya dapatnya segelas. Lah iya. Ya wis itu udah dijamin oleh Allah, udah diukur oleh Allah seperti itu. Lah kemudian nyambung di pertanyaan kedua, lah kenapa Allah kok beda-beda ngasih rizki pada hambanya? Yo, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih dikit, ada yang dibela-belain sampai P-nya banyak ya. Pergi pagi pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes, penghasilan pas-pasan, potongannya pol-polan, ada berapa P-nya? Banyak ya. Ada yang orang kerja kayaknya cuma santai di rumah, hanya mainan handphone, bentar-bentar buka laptop, bentar-bentar ganti mobil, bangun rumah. Kok kayaknya nggak adil ya? Kayaknya loh ya, kayaknya. Tapi justru itulah letak keadilan Allah. Coba seandainya ibu tinggal di satu komplek yang semuanya orang kaya. Bisa ngebayangin nggak ketika ibu punya rumah gentengnya bocor, yang betulin siapa? Nyuruh tetangga, nggak ada yang mau, orang kaya udah banyak duit semua. Ibu lapar keluar, nggak ada warung buka, ngapain jualan, duit udah banyak. Lah itulah letak keadilan Allah. Ibu mau kemana-mana kebetulan lagi nyetir, lagi nggak bisa, orang mau kerja jadi supir, ngapain, nggak mau, udah banyak duit. Maka letak keadilan Allah dalam ayat wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki, dan Allah melebihkan sebagian hambanya terhadap hambanya yang lain dalam masalah rizki. Itu surah An-Nahl ayat 71. Bahwa memang Allah menciptakan, menghendaki yang lain agak diberi banyak, yang lain agak diberi sedikit, biar roda kehidupan ini muter. Kalau kismin semua yo bahaya lah yo. Kalau kaya semua yo repot, makanya yo ada yang kaya, ada yang orang disebut kaya itu karena ada yang miskin. Lah kalau kaya semua nggak ada yang disebut kaya, yo sama. Lah ada orang miskin karena ada yang kaya. Lah diciptakan oleh Allah ini untuk keseimbangan, biar roda kehidupan ini bisa muter. Yo pakai gitu. Lah kalau kaya semua yo bahaya, miskin semua yo bahaya. Lah terus kita pengennya yo berada di yang dikasih banyak. Tapi yang dikasih banyak belum tentu bahagia. Yang dikasih sedikit yang belum tentu menderita. Kalau bahasa orang Jawa itu sawang. Yang kaya ngelihat yang ini enak banget ya, nggak banyak pikiran. Lah kalau orang miskin yang dipikirin apa? Apa-apa nggak punya. Kalau orang kaya mau keluar rumah, itu ribetnya nggak karuan. Duitnya diberangkas dikunci. Berangkasnya dalam lemari dikunci. Kemarinya dalam kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumahnya rumahnya ada gerbangnya keluar masih pesen sama security suruh portal kunci. Berapa lapis kunci? Orang kismin nggak perlu. Nggak perlu. Asal keluar aja. Maling masuk ke rumah orang miskin nyesel. Ini apa yang diambil? Nggak ada apa-apa. Panci bolong juga nggak ada. Lah iya. Kalau dilihat dari sisi itu kayaknya orang miskin lebih enjoy. Dari sisi itu, dari sisi yang lain ya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah buka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu rizki yang terbaik. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, di awal tadi saya sampaikan bahwa menurut makalah dari ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rizki itu ada 4 macam tadi itu ya. Ada berupa harta benda yang itu rezeki paling bawah. Kemudian ada kesehatan, itu rezeki yang tertinggi. Kemudian anak-anak soleh itu mulia-mulianya rezeki. Kemudian ridho Allah itu adalah kesempurnaan rezeki. Lah, terkadang kita itu ketika bicara rezeki seakan-akan hanya masalah duit saja, masalah harta benda saja, tidak. Sehingga seringnya kita itu risau ketika kekayaan kita, harta benda kita itu berkurang atau sedikit dari biasanya. Padahal Allah sudah menjamin rizki kita. Seperti di segmen kedua tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Sementara kita ikhtiar bekerja mencari, ini bagian dari ibadah. Dalam banyak hal Al-Quran memberikan keterangan kepada kita bahwa Allah membuka pintu rizki untuk hambanya itu dengan berbagai macam cara. Ada yang memang rezeki itu dijamin, yang pertama tadi. Yang kedua, ada rezeki itu karena sedekah. Orang-orang yang rajin sedekah, maka rezekinya makin dilipat gandakan oleh Allah. Tergantung apa yang disedekain. Kalau dia rajin sedekah duit, insya Allah duitnya makin banyak. Kalau dia rajin sedekah ilmu, ilmunya makin luas. Kalau dia sedekah tenaga, insya Allah orang kayak gitu jauh dari penyakit. Kita bisa lihat kondisi real di masyarakat. Ada orang itu yang dalam urusan tenaga entengan. Entengan itu apa bahasanya ya? Ada orang minta bantuan, dia cepet set. Ringan tangan bukan nabok. Lah ya kan ringan tangan kan nabok nih. Pokoknya orang itu gampang dimintain tolong dalam masalah tenaga. Orang kayak begitu insya Allah jauh dari penyakit. Lah kalau orang diajak, Bu ayo kerja bakti, males gampang penyakitan orang model begitu. Makanya ketika ada kegiatan apapun kok orang itu selalu aktif, insya Allah jauh dari penyakit. Orang yang sodakoh dengan duitnya, maka duitnya makin dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah dengan ilmunya, ilmunya makin mantap. Sedekah dengan tenaganya, ya tenaganya insya Allah bukan makin kuat, jauh dari penyakit. Ada rezeki itu ya karena memang dia bersyukur. Mungkin jumlahnya ya kayaknya nggak nambah, tapi manfaat dan rasanya kayak nambah. Ayatnya begitu apal ke ya, la ing syakartum wala ing kafartum inna adzabi. Ada Allah ngarisih rezeki ya karena orang itu nikah. Dulu waktu bujangan nggak punya apa-apa, begitu nikah ya alhamdulillah. Lah ini macam-macam rezeki yang diberikan oleh Allah, tapi dari macam-macam rezeki itu ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang sempurna dan ada yang istimewa. Semua diberikan oleh Allah, tinggal kita memanfaatkannya dan mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait rizki yang terbaik bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala
الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله عليه و